Ya, shalom, selamat berjumpa di Gamaliel Morning Prayer dan kontekstual Bible Reading kita sampai Bilangan pasal 18. Bilangan 18. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat. Nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel, sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu, harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah, dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirman Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan, segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan, haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 kera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing, janganlah kau tebus, semuanya itu kudus, darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah, dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti dada, persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki
dan perempuan bersama-sama dengan engkau, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmu lah itu, untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Ya, kalau ada orang mencari pekerjaan di suatu perusahaan, seringkali dalam wawancara ditanya, apa yang akan saya kerjakan, job desk-nya itu apa? Dan pertanyaan yang kedua, berapa besar gaji saya? Pertanyaan ini kalau kita tanyakan pada hamba Tuhan, mestinya juga ditanyakan, apa job desk saya sebagai hamba Tuhan, dan apa upahnya, gajinya apa. Nah, di dalam Bilangan pasal 18 kita mendapatkan satu model, yaitu imam besar Harun dan orang Lewi yang dia dikhususkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ya, di pasal 3 dan pasal 4 kita melihat bagaimana orang-orang Lewi dihitung yang bekerja di rumah Tuhan, pekerjaan di kemah pertemuan. Orang-orang kaum Gersom, Kehat, Merari, kita melihat ada job desk-nya, ada yang mengangkat,
ada yang membersihkan barang-barang di kemah pertemuan itu, ada yang menata papan-papan, semua dikerjakan di tempat kemah pertemuan, termasuk apa yang dikerjakan imam besar Harun. Di ayat 1 sampai 8 kita sudah bisa melihat kewajiban yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya sebagai imam, dan yang dikhususkan untuk orang-orang Lewi, pekerjaan-pekerjaan sudah ada daftarnya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa hidup, bagaimana upahnya orang yang bekerja di kemah pertemuan itu. Maka kita bisa melihat di sini Tuhan memelihara mereka, dikatakan untuk Harun dan anak-anaknya di ayat 8 sampai dengan 20 dikatakan di sini, sesungguhnya ayat 8, aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku, semua persembahan kudus kepadaku ini orang-orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan persembahan-persembahan khusus ini kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi orang-orang Israel memberikan persembahan khusus itu kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan itu kepada anak-anaknya. Dan secara detail nanti persembahan-persembahan itu diceritakan, ya, seperti di ayat 12, segala yang baik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, ya ini yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Jadi hasil tumbuh-tumbuhan dan persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu menjadi bagiannya Harun dan anak-anaknya. Ini suatu ketetapan untuk Harun dan anak-anaknya. Jadi di pasal 17 kemarin kita sudah melihat pemberontakan Bani Korah dan kawan-kawannya ini, soal apakah imam besar ini Harun. Ternyata di pasal 17 Tuhan memilih Harun, dan ini sudah menjadi pilihan Allah. Orang yang dipilih Allah, yang diberi pekerjaan job desk di kemah suci ini, tempat yang kudus untuk imam besar dan imam. Sekarang di pasal 18 Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan imam besar dan imam ini, diberikan oleh Tuhan, yaitu bagian yang dipersembahkan orang Israel, persembahan khusus kepada imam Harun dan anak-anaknya. Jadi kita bisa melihat orang-orang pilihan Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan di kemah suci ini, Tuhan pelihara. Yang berikutnya ayat 21 sampai 24, karena Harun tidak bisa bekerja sendiri, imam besar tidak bisa bekerja sendiri di kemah pertemuan, dan dikhususkan orang Lewi. Orang-orang Lewi ini untuk menjadi teamworknya, menjadi bergabung pada Harun dan anak-anaknya, mengerjakan bagian-bagian yang sudah ditetapkan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dia hidup? Bagaimana dia mendapatkan upahnya? Maka di ayat 21 dan 24 dikatakan di sini, ini ayat 21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku memberikan pada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi orang-orang Lewi, dia bisa diberi upah oleh Tuhan. Jadi ini jelas orang Israel memberi persepuluhan,
di Imamat pasal 27 ada persembahan persepuluhan dari hasil pertanian dan persembahan dari ternak yang mendapatkan hasil yang terbaik itu diberikan pada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada Lewi. Kita jelas di sini dia diberikan pada Lewi, dan ini ketetapan yang diberikan Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, mengapa Tuhan memberikan kepada Harun dan anak-anaknya dan kepada Lewi, yaitu persembahan khusus, persembahan persepuluhan yang dari orang Israel diberikan kepada Lewi oleh Tuhan? Ada dua alasan. Yang pertama, karena ini membalas pekerjaan yang dilakukan orang-orang Lewi dan Harun. Tapi yang kedua, Tuhan memberikan pernyataan di ayat yang ke-24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik Israel itu, sebabnya aku telah berfirman tentang mereka tidak mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Dan ini alasan yang kedua, karena orang Lewi tidak mendapat milik pusaka di tengah-tengah Israel. Ini di kitab Bilangan, orang Israel belum masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan Tuhan sudah tetapkan itu. Artinya nanti masuk Kanaan dia tidak mendapat milik pusaka. Jadi milik pusakanya itu Tuhan sendiri, dan ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang akan memelihara, Tuhanlah menjadi bagian milik pusaka orang Lewi ini. Dan orang Lewi yang kerja di kemah suci hanya bergantung pada Tuhan. Ini yang dinyatakan Tuhan. Lalu ayat 25 sampai 32, sekarang Tuhan berfirman pada Musa. Ayat 1 sampai dengan 24, Tuhan berfirman pada Harun. Dan ini diberikan pada Harun ketetapan ini. Tetapi kepada Musa, Tuhan mengatakan bahwa persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusaka, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Ya, ini persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan Tuhan haruslah ini diberikan, diserahkan pada Imam Harun. Jadi orang-orang Lewi memberi persembahan persepuluhan, dan itu diberikan pada Tuhan, dan Tuhan memberikan persembahan persepuluhan itu kepada Imam Harun. Jadi dari Lewi ia memberi persepuluhan juga. Ini menunjukkan apa yang terjadi. Orang-orang Lewi pun harus berani memberi persembahan kepada Tuhan, dan itu diberikan pada Imam Harun. Ya, ini yang ada di teks ini. Lalu persoalan yang sering terjadi, ada yang pro, ada yang kontra tentang persembahan persepuluhan. Yang kontra katakan, ya ini sudah tidak ada di perjanjian baru. Yang pro, ya ini hamba-hamba Tuhan sekarang hidupnya dari mana? Ya, ini harus dari persepuluhan. Dan ini seringkali ada di YouTube, ya, jadi kontra. Tapi kita melihat kitab Bilangan di dalam perjanjian lama ini menjadi satu tipe. Apa yang ada di Bilangan pasal 18 ini yang pertama kali. Sebelumnya di Imamat pasal 27 orang Israel memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Tapi di Bilangan pasal 18 ditegaskan Tuhan memberikan persembahan persepuluhan itu kepada Lewi dan kepada Imam besar Harun dan anak-anaknya. Artinya Tuhan memelihara hamba-hambanya dari persembahan yang diberikan orang Israel. Ini tipe. Nah, sekarang
antitipenya kita bertanya, imam besarnya itu siapa? Maka di Perjanjian Baru di kitab Ibrani jelas Yesus Kristus imam besarnya. Ini sudah ditegaskan berulang kali. Yang sering tidak dibahas adalah orang Lewinya itu siapa. Kalau di Bilangan ada tipe itu orang Lewi sebagai orang-orang yang bekerja di kemah suci. Sekarang antitipenya orang Lewinya itu siapa? Yang bekerja di rumah Tuhan, di bait Allah, yang di tubuh Kristus. Siapa ini? Maka kita mesti melihat di Efesus pasal 4 ayat 11, yaitu Tuhan ini yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Inilah orang-orang Lewi. Ya, banyak orang katakan ya itu hamba-hamba Tuhan. Tapi siapa hamba-hamba Tuhan? Job desk-nya yang bagaimana? Ternyata Paulus menegaskan mereka yang melengkapkan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, ya ini orang-orang yang jamak ini, sehingga mereka orang-orang ini yang menjadi antitipe, yaitu Allah memelihara mereka ini dengan persembahan-persembahan dari orang-orang kudus. Kalau umat Israel sering digambarkan antitipenya adalah orang percaya, berarti hamba-hamba Tuhannya siapa? Paulus menegaskan ini. Jadi kita melihat dari tipe antitipe dan apa yang sudah ditetapkan Tuhan di Bilangan 18, kita melihat satu amanat teks yang penting, yaitu Tuhan memilih hambanya, memberikan kewajiban pekerjaan dan dana hidup. Allah memelihara, sehingga dalam aplikasinya, kalau saudara mau jadi hamba Tuhan masa kini, orang-orang Lewi atau imam masa kini, jangan pernah khawatir, karena Tuhan yang memelihara. Yang kedua, Tuhan ini mendidik orang percaya untuk memberi persembahan, persepuluhan kepada Tuhan, persembahan khusus kepada Tuhan. Dan mereka tahu sekarang bahwa persembahan itu kalau diberikan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada imam dan Lewi. Artinya ya harus dengan sukarela, dengan mengasihi Tuhan, dan ya tahu hamba-hamba Tuhan perlu hidup juga, dan itu dipelihara Tuhan lewat persembahan persepuluhan. Pertanyaan aplikasi, apakah saya setia memberi persembahan persepuluhan dan itu disediakan Tuhan untuk hamba-hambanya? Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi hari ini kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan pujikan Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati ku sembahkan.
syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk melayani Tuhan, biarlah hidup ini kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap kita sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan, kita meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin akan memelihara hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kalau aku menjadi bagian dari orang-orang yang Tuhan utus. Tuhan percaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, menjadi Lewi pada masa kini ya Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan itu setia, Tuhan yang mengutus setiap kami ya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami percaya bahwa janji pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin, bahwa janji-Mu tidak pernah akan menjauh dari kami. Janji-Mu akan selalu memelihara kami, bahkan dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami bangga menjadi bagian dari orang-orang yang Tuhan percaya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami terus akan memberitakan Injil-Mu. Kami mau terus untuk bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami, supaya hidup kami menjadi perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.